وشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ushul Salasah. Dan pembahasan kita sudah masuk ke Al-Aslu Tsalits, pondasi yang ketiga, Ma'rifatu Nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengetahui dan mengenal Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama beliau setelah kita jelaskan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib itu nama aslinya Syaibah bin Hashim. Hashim itu nama aslinya Amr. Wa Hashim min Quraisy, dan Hashim itu termasuk dari orang Quraisy. Wa Quraisy minal Arab, dan orang Quraisy itu termasuk orang Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail, dan orang Arab itu merupakan anak keturunan Nabi Ismail, yaitu orang Arab yang musta'arabah. Jadi nanti orang Arab itu ada tiga. Orang Arab itu nanti terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Al-Arab Ba'idah, orang-orang Arab yang sudah dimusnahkan sama Allah Ta'ala, dibinasakan. Kaum Tsamud, kaum Ad itu sudah dimusnahkan sama Allah Ta'ala. Itu sudah gak ada, keturunan mereka pun gak ada. Itu Arab-Arab awal. Kemudian yang kedua, orang Arab yang kedua itu orang Arab yang Aribah. Orang Arab yang Aribah. Aribah itu orang Arab sebelum Nabi Ismail. Aslinya itu orang Arab itu dari Yaman. Asli Arab itu dari Yaman. Itu namanya Arabnya itu namanya Arab Aribah, atau kalau sering dikenal itu dengan Arab Qahtaniyah, Qahtani. Itu orang-orang Arab sebelum Nabi Ismail. Kemudian yang ketiga, Arab yang ketiga itu Arab Musta'arabah. Arab Musta'arabah itu orang Arab keturunan dari Nabi Ismail yang tinggal di Mekah. Nabi Ismail itu aslinya bukan Arab, sehingga namanya pun bukan nama Arab, namanya Ismailu. Itu kan bukan susunan Arab, karena bahasa Arab itu nggak ada yang seperti itu, yaitu susunan kata nggak ada yang seperti itu. Ibrahimu itu bukan susunan Arab, tapi bahasanya bukan bahasa Arab. Jadi Nabi Ismail itu aslinya bukan Arab. Ketika pindah ke Mekah, kemudian ibunya yaitu Hajar itu, sampai nanti ada air Zam-Zam. Ketika sudah keluar air Zam-Zam, maka Mekah itu mulai ada kehidupan. Sebelumnya Mekah itu lembah yang kering, sehingga Nabi Ibrahim itu dalam doanya, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tuhanku, saya meletakkan sebagian dari keluarga saya itu di tempat lembah ghairi dzi zar', tidak ada tanaman, tidak ada binatang, tidak ada orang, tidak ada air, yaitu di Mekah. Tetapi ketika sudah keluar air, yaitu air Zam-Zam, maka mulai ada kehidupan, sehingga burung-burung mulai datang, kemudian mulai tumbuh tumbuh-tumbuhan. Akhirnya orang-orang Arab Yaman, orang Arab Yaman namanya suku kabilah Jurhum. Kabilahnya namanya Jurhum. Dan kebiasaan orang Arab Yaman setelah bendungan Ma'rib itu dijebol sama Allah Ta'ala, dihancurkan, sampai akhirnya kota Sabah itu disapu dengan banjir bandang. Maka orang Arab setelah itu tinggalnya mereka itu nomaden, mereka itu berpindah-pindah ngikuti air. Dan sampai sekarang pun masih ada orang-orang Arab yang model seperti ini, masih ada. Mereka nggak punya rumah, tapi mereka itu punya tenda. Dan mereka punya binatang ternak, itu nanti ngikuti rumput, ngikuti air. Nomaden kehidupan mereka. Maka ketika
Mereka itu melihat kok burung itu terbangnya mengarah ke Mekah. Akhirnya mereka itu mencari informasi, rupanya di Mekah itu ada air, namanya air Zam-Zam. Akhirnya orang-orang Jurhum dari Yaman itu minta izin sama Hajar untuk tinggal di Mekah. Tetapi Hajar memberikan persyaratan, syaratnya tetap ini air milik saya, yaitu air Zam-Zamnya itu milik Hajar. Sampai akhirnya nanti mulailah ada orang Arab di situ. Dan Nabi Ismail itu belajar bahasa Arab dari orang-orang Jurhum, dari kabilah Jurhum, sampai akhirnya nanti Nabi Ismail itu menikah dengan kepala suku, anak perempuan kepala sukunya orang Jurhum. Setelah itu nanti dari pernikahan itu Nabi Ismail itu punya 12 anak laki-laki. Dari 12 anak laki-laki ini nanti muncul kabilah-kabilah besar, kabilah-kabilah besar, sampai nanti ke anak yang paling terkenal mereka namanya Adnan. Sehingga nanti orang Arab ini, orang Arab namanya Musta'robah itu dikenal dengan julukan Arab Adnaniyah. Jadi ada namanya Qahtani, ada namanya Adnaniyah. Lah nanti Nabi Ismail itu, kata sebagian riwayat itu, Nabi Ismail itu alladzi fataqal Arab. Nabi Ismail itu orang yang pertama kali membuka bahasa fusha, bahasa fasih, bahasa Arab fasih. Bahasa fusha itu nanti pertama kali Nabi Ismail. Kalau orang Arabnya sebelum Nabi Ismail itu bahasanya bahasa Amiyah. Dan sampai sekarang pun masih banyak. Orang-orang Yaman itu banyak bahasa Amiyah. Sehingga walaupun kita itu, saya misalkan 2 tahun belajar bahasa Arab fusha di Indonesia, pergi ke Yaman, ngomong sama orang Yaman nggak bisa saya. Kenapa? Karena bahasanya mereka itu bahasa fusha. Dan setiap kabilah itu punya bahasa sendiri-sendiri. Sehingga memahami bahasa mereka itu susah, karena memang itu bukan bahasa fusha. Nah, yang bahasa fusha itu pertama kali Nabi Ismail itu. Maka beliau mengatakan di sini, kata penulis, wa Quraisy minal Arab, Quraisy itu dari Arab, wal Arab min dzurriyyati Ismail, dan Arab itu dari keturunan Nabi Ismail ibnu Ibrahim al-Khalil. Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim. Oleh itu kalau kita perhatikan itu sebenarnya itu Arab dan Bani Israel itu mereka saudara. Orang Arab dan orang Bani Israel itu mereka saudara, saudara sebapak, yaitu bapaknya itu sama-sama Nabi Ibrahim, tetapi mereka itu beda ibu, sehingga mereka itu saudara. Antara Arab dan orang Bani Israel itu mereka itu saudara. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus sholati wassalam. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Walahu minal umri, dari sejarahnya Rasulullah. Walahu minal umri, dan Rasulullah itu memiliki umur, Nabi Muhammad itu umurnya thalathun wasituna sanatan, 63 tahun. Nabi Muhammad itu umurnya 63 tahun, tetapi itu tahun Hijriyah. 63 tahun itu tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Kalau kita kan pakainya, orang Indonesia kan pakainya Masehi. Dan Hijriyah dan Masehi itu beda. Bedanya itu setiap 30 tahun, selisih setahun. Jadi bedanya itu setiap 30 tahun itu selisihnya setahun. Oleh itu kalau Nabi Muhammad itu umurnya 63 tahun itu dengan Hijriyah, berarti aslinya itu Nabi Muhammad itu umurnya 61 kalau pakai Masehi. Tetapi beliau itu pakainya Hijriyah. Salasun wasituna sanatan, umurnya Rasulullah itu 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwati, dari 63 itu kita bagi 40 tahun sebelum kenabian. 40 tahun itu sebelum kenabian. Wa thalathun wa ishruna nabiyan rasulan. Jadi kita bagi jadi 2. Umurnya Nabi Muhammad itu kita bagi jadi 2. Sebelum Nabi dan setelah menjadi Nabi sampai meninggal. Maka 40 tahun itu sebelum kenabian, 23 Nabi dan Rasul, sampai akhirnya Rasulullah itu meninggal dunia. Itu umurnya Rasulullah SAW. Nah, gitu Rasulullah SAW itu berarti tidak lama, umurnya itu pendek, 60 tahun. Dan memang umurnya umat Islam itu antara 60 sampai 70. Rasulullah mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yujawizu dzalika, dan sedikit yang lebih dari itu. Lebih dari 70 tahun itu hadiah. Itu hadiah dari Allah Ta'ala. Sedangkan umurnya umat kita ini cuma
60 sampai 70 tahun. Kalau kita lihat umur-umur umat-umat sebelum kita panjang-panjang. Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. 1000 tahun. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Itu umurnya panjang-panjang. Kalau kita umurnya pendek. Yaitu zaman itu semakin dekat dengan hari kiamat itu semakin pendek jasadnya, pendek umurnya. Maka Nabi Muhammad itu umurnya 63 tahun, dan 63 tahun itu kita bagi jadi dua, 40 tahun itu sebelum Nabi, kemudian Rasulullah itu 23 tahun menjadi Nabi dan Rasul. Setelah itu belum mengatakan Nubi Abi Iqra. Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi dengan diturunkan surat Iqra, surat Al-Alaq. Wa ursila bil Mudaththir, dan Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul dengan diturunkan surat Al-Mudaththir. Dan sebagian mengatakan Nabi Muhammad itu pertama beliau itu diangkat menjadi Nabi. Beliau itu diangkat menjadi Nabi. Setelah itu nanti Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul. Ketika menjadi Nabi, Nabi Muhammad itu nggak diperintahkan untuk menyampaikan. Tetapi ketika beliau diangkat menjadi Rasul, diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Setelah itu nanti baru bermusuhan. Jadi nanti permusuhan itu mulai ketika Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Ketika menjadi Nabi tidak ada permusuhan, karena belum ada penyebaran ilmu, belum ada penyebaran syariat. Sehingga Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi karena diturunkan surat Iqra, dan diutus menjadi Rasul ketika diturunkan surat Mudaththir. Wa baladuhu Mekah, dan tempat tinggalnya Rasulullah itu di Mekah, yaitu beliau itu asli orang Mekah. Dinamakan dengan Ummul Qura, dinamakan dengan Ummul Qura, induknya semua kampung-kampung di sana, karena itu sebagai induk, sehingga dinamakan orang ummi. Nabi Muhammad itu orang ummi. Sebagian ummi itu mengatakan Ummul Qura, sebagian mengatakan ummi itu buta huruf, kayak bayi yang baru dilahirkan. Wa hajara ilal Madinati, setelah itu Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Ba'athahu bin nadharati an syirki, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan dari kesyirikan. Itu setelah diangkat jadi Rasul. Wa yad'u ila tauhid, dan memerintahkan manusia untuk bertauhid. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'andzir, berdiri dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, bajumu kamu bersihkan. Warrujza fahjur, dan najis yaitu berhala kamu tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, jangan kamu memberi dengan tujuan untuk memperbanyak. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu bersabarlah. Kata para ulama, ayat ini diturunkan sebagai diangkatnya Rasulullah menjadi Rasul. Tugasnya Rasul itu harus menyampaikan. Sehingga penulis mengatakan wa makna kum fa'andzir, berdiri dan berikan peringatan. Maksudnya apa? Yungdiru an syirki wa yad'u ila tauhid, memberikan peringatan kaumnya dari kesyirikan dan mengajak kaumnya untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkan. Azimhu bitauhid, cara mengagungkan Allah itu dengan cara mentauhidkan. Wa thiyabaka fatahhir, bajumu kamu bersihkan, yaitu tahhir a'malaka an syirki, bersihkan amal-amal kamu dari kesyirikan. Warrujza fahjur, warrujza, dan perkara yang najis itu harus kamu tinggalkan. Ar-rujzu, najis itu al-asnam, patung-patung, berhala-berhala. Wa hajruha tarkuha, dan meninggalkan patung itu adalah meninggalkan dan berlepas dari patung dan orang-orang yang menyembahnya. Setelah itu penulis mengatakan akhadha ala hadza asyra sinin, Rasulullah itu berdakwah seperti ini di Mekah selama 10 tahun. Yad'u ila tauhid, beliau berdakwah kepada tauhid. Wa ba'dal asyri, dan setelah 10 tahun urija bihi ila sama, Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, diangkat ke langit Isra dan Mi'raj. Berarti Rasulullah itu diangkat jadi nabi. Setelah itu sebagian ulama mengatakan 6 bulan setelahnya itu jadi Rasul. Setelah itu nanti Rasulullah itu berdakwah kepada tauhid, belum ada perintah untuk sholat dan yang belum ada. 10 tahun setelah itu baru
Rasulullah itu di Isra dan Mi'rajkan. Isra dan Mi'rajkan berarti Rasulullah itu Isra Mi'raj umur 50 tahun. Rasulullah Isra dan Mi'raj. Wa furidat alaihi shalawatul khamsu. Setelah itu baru diwajibkan sholat 5 waktu setelah Isra. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Rasulullah itu nanti sholat di Mekah 3 tahun. Rasulullah sholatnya di Mekah itu 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Setelah itu baru Rasulullah itu diperintahkan untuk hijrah di Madinah setelah 3 tahun sholat. Sehingga Rasulullah itu nanti hijrahnya itu umur 53 tahun. Jadi kalau kita perhatikan intinya di sini, Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi dengan diturunkan surat Iqra, dan Rasulullah itu diangkat menjadi rasul dengan diturunkan surat Al-Muddathir. Akan kita ceritakan sedikit cerita bagaimana cerita Rasulullah itu mendapatkan wahyu di Gua Hira, sampai akhirnya nanti Rasulullah itu mendapatkan surat Iqra. Hadisnya itu banyak sebenarnya, hadisnya bicara masalah ini, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini kalau nanti dibahas kita belajar hadis itu, ini sebenarnya hadisnya itu hadis yang istilahnya itu hadis yang mursal. Hadis yang mursal itu yaitu pangkal atau atasnya rawinya itu dihilangkan, karena yang menceritakan kejadian itu Aisyah, dan gak mungkin Aisyah itu melihat langsung atau mendengar dari Rasulullah. Mungkin Aisyah saja belum dilahirkan, karena Aisyah kan masih dinikahi sama Rasulullah saja masih kecil. Berarti Aisyah itu pasti dia itu mendengar dari sahabat yang lain. Tapi selama yang dihilangkan itu sahabat, gak apa-apa, hadisnya sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naum. Awal pembuka wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah mimpi yang benar. Sehingga mimpi yang benar itu bagian dari kenabian. Kenabian itu nanti ada 60 bagian. Satu bagiannya itu mimpi yang benar. Nanti di antara tanda-tanda hari kiamat itu semakin banyak mimpi-mimpi orang yang beriman itu yang benar. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Dan mimpi yang benar itu satu cabang dari cabang-cabang kenabian. Kalau itu Nabi dan Rasul itu kalau mau diangkat, diberikan wahyu, pasti mukadimahnya itu mimpinya itu pasti benar. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Sehingga Rasulullah itu malam harinya bermimpi, pagi harinya langsung kejadian. Malamnya bermimpi, pagi harinya kejadian, terus seperti itu. Thumma hubbiba ilaihil khala. Setelah itu Rasulullah itu dibuat cinta untuk menyendiri. Rasulullah belum tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, mentauhidkan itu belum tahu, karena belum diangkat jadi nabi. Tapi Rasulullah itu dibuat cinta untuk bersemedi lah istilahnya, atau menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Dan Rasulullah itu senang sekali untuk menyendiri di Gua Hira. Menyendiri itu maksudnya apa? Orang-orang yang tidak setuju dengan budaya masyarakat. Dia nggak setuju budaya kesyirikan itu, dia nggak suka gitu. Tapi dia itu bingung juga, ilmunya itu bagaimana cara membantah, dan yang lainnya itu nggak ada ilmunya tapi nggak suka gitu. Nah, akhirnya, dan orang-orang seperti ini ada. Orang-orang seperti ini ada. Jadi orang-orang yang mengingkari peribadatan kepada patung di Arab itu ada. Bukan hanya Nabi Muhammad, ada beberapa orang yang nggak suka juga. Cuma mereka itu belum diturunkan ilmu, sehingga kebiasaan mereka itu kalau nggak suka dengan peribadatan patung yang jadi budaya di masyarakat, mereka itu yang menyendiri sebagai bentuk protesnya mereka kepada manusia yang menyembah berhala. Cuma karena belum dapat ilmu, akhirnya belum bisa menyampaikan. Wa kana yakhlu bi ghairi Hira fayatahannathu fihi. Maka Rasulullah itu, beliau itu terbiasa menyendiri di Gua Hira, beliau ibadah sesuai dengan apa yang beliau fahami. Al-layali dzawatil adad. Dan biasanya Rasulullah itu di Gua Hira beberapa malam qabla an yazya ila ahlihi, sebelum beliau itu pulang ke rumahnya. Wa tazawwaju lidzalika. Rasul nanti kalau pulang mengumpulkan bekal lagi, pakaian, kemudian makanan, semua siapkan bekal, disiapkan sama Khadijah. Setelah itu Rasulullah pergi lagi. Nanti kalau bekalnya sudah habis, Rasulullah pulang sama Khadijah, disiapkan lagi, pergi lagi Rasulullah. Tsumma yarju ila Khadijah. Setelah itu Rasulullah nanti pulang kepada Khadijah, fayatazawwadu min limithliha. Kemudian nanti Rasul itu mengambil bekal yang sama.
Terus seperti itu Rasulullah itu di Gua Hira itu berkali-kali naik turun seperti itu. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghairi Hira, sampai datang kebenaran kepada Rasulullah dan Rasulullah itu sedang di dalam Gua Hira. Faja'ahul maliku, setelah itu turun malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini ketika turun itu di Gua Hira itu, malaikat Jibril itu dalam wujud manusia biasa. Dalam wujud manusia biasa. Setelah itu Rasulullah kaget, siapa itu yang datang? Maka yang datang itu mengatakan, Iqra, Muhammad baca. Maka Rasulullah mengatakan, qultu, saya mengatakan, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Fa akhadhani faghattani. Setelah itu malaikat itu memeluk saya, kemudian menutup diri saya, hatta balagha minil jahda, sampai saya nggak bisa bernafas. Ketika saya sudah kesusahan untuk bernafas, thumma arsalani, kemudian saya dilepaskan. Setelah itu ngomong lagi, Iqra, baca. Akhirnya saya mengatakan, qultu ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Fa akhadhani, kemudian saya dipegang lagi, kemudian dipeluk lagi, sampai akhirnya saya nggak bisa bernafas. Hatta balagha minil jahda, sampai saya nggak bisa bernafas. Kemudian dilepaskan. Setelah itu tanya lagi, Iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Itu sampai 3 kali. Setelah itu baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari gumpalan darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan kamu itu zat yang mulia. Akhirnya Rasul itu ketakutan, siapa itu gitu, dikira jin. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuadu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersegera pulang dalam kondisi dada beliau itu berdebar, saking takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Setelah itu Rasulullah itu datang masuk ke rumahnya Khadijah. Setelah pulang di rumahnya Khadijah, Rasulullah mengatakan, zammiluni, 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 tolong selimuti aku, tolong selimuti aku, tolong selimuti aku. Rasulullah menggigil ketakutan. Hatta dhahaba anhu raud. Kemudian setelah itu diselimuti sama Khadijah, kemudian ditenangkan sama Khadijah, sampai akhirnya takutnya Rasulullah itu hilang. Faqala li Khadijah, ketika sudah hilang rasa takutnya, sudah nggak bergetar lagi. Setelah itu ketika sudah tenang, akhirnya cerita sama Khadijah. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa akhbarahal khabara. Setelah itu Rasulullah cerita panjang lebar, saya tadi di Gua Hira, kemudian ada makhluk yang datang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setelah itu Rasulullah mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi. Wahai Khadijah, saya takut untuk diri saya, yaitu saya takut saya tertimpa apa gitu. Faqalat Khadijah tuh, maka Khadijah mengatakan, kalla, wallahi, tidak wahai Muhammad, jangan takut sedikit pun. Innaka ma yukhzikallahu abadan, Allah tidak akan menyanyiakan kamu. Innaka latasilur rahim. Kenapa? Karena kamu itu orang baik. Kamu itu orang baik, terkenal kebaikannya Rasulullah itu. Maka Khadijah mengingatkan kebaikan Rasulullah itu. Innaka latasilur rahim, karena kamu itu orang yang suka menyambung tali silaturahim. Wa tahmilul kalla, dan kamu itu suka membantu orang-orang yang butuh bantuan. Wa taksibul ma'duma, dan engkau itu sering ya memberikan bantuan kepada orang-orang yang enggak punya. Wa tuqri'ud dhaifa, dan kamu itu suka memberikan jamuan bagi tamu-tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan kamu itu biasa membantu orang-orang yang terzalimi. Tidak mungkin Allah itu menyanyiakan kamu. Akhirnya setelah itu Khadijah mengatakan, wahai Muhammad, ayo kita pergi ke paman saya. Jadi paman atau ya paman secara bahasanya mereka. Fantolaqat bi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal. Setelah itu Khadijah mengajak Rasulullah untuk pergi ke seorang pendeta Kristen. Orang Mekah itu jarang yang agamanya itu ahlul kitab, karena orang Mekah itu agama mereka itu penyembah berhala. Tapi ada orang-orang Mekah itu yang mereka itu ahlul kitab, orang Kristen yang masih asli, itu ada. Nah, di antara orang Mekah tapi agamanya Kristen, padahal jarang sekali yang Kristen, itu di antaranya keluarganya Khadijah. Namanya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu ammi Khadijah, anak pamannya Khadijah. Namanya Waraqah bin Naufal.
Dan Waraqah bin Nawfal ini wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Dia itu orang yang pindah agama. Masyarakatnya itu kan penyembah berhala. Dia pindah agama menjadi orang Kristen. Wa kana yaktubul kitabal ibroniyah. Dan dia itu bisa bahasa Ibrani, bahasa Ibrani. Fayaktubu minal injil bil ibroniyah masya Allah ayaktub. Setelah itu dia itu menerjemahkan Injil bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab, kemudian diajarkan, disebarkan di Mekah. Tapi tetap budaya masyarakat Mekah itu penyembah berhala. Wa kana syekhon kabiron qad amiyah. Dan waktu itu ketika Rasulullah datang, Waraqah bin Nawfal itu orang sudah tua. Saking tuanya itu sampai dia itu sudah nggak bisa melihat. Yaitu Waraqah bin Nawfal itu sudah tua. Faqalat lahu Khadijah tuh. Akhirnya ketika sudah sampai ke rumahnya Waraqah, maka Khadijah bercerita, "Ya bna ammi, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhika. Coba kamu dengar cerita dari anak saudara kamu ini, yaitu Rasulullah." Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah bertanya, "Ya bna akhi, wahai anak saudaraku," itu biasanya panggilan kesayangan. "Wahai anak saudaraku, madza tara? Apa yang kamu lihat?" Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khabari ma ra'a. Akhirnya Rasulullah itu cerita tentang kejadian di Gua Hira. Faqala lahu Waraqah, ketika sudah selesai, maka Waraqah bin Nawfal mengatakan, "Hadzal namus alladzi nazzalallahu ala Musa." Itu adalah namus. Namus itu bahasa Ibrani. Artinya namus itu pembawa rahasia. Namus itu artinya pembawa rahasia. Itu adalah pembawa rahasia, maksudnya malaikat Jibril yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Berarti maksudnya apa? Kamu itu akan diangkat menjadi nabi. Setelah itu Waraqah bin Nawfal mengatakan, "Ya laitani fiha jadza'an." Jikalau saya hari ini itu masih muda. Laitani akunu hayyan. Jika nanti, wahai anakku, saya itu masih hidup ketika kamu diangkat sama Allah Ta'ala jadi nabi, id yukhrijuka qaumuka. Karena saya akan menjadi pembela engkau nanti, ketika nanti kaum kamu itu mengusir kamu dari kampung halaman kamu ini. Yaitu Waraqah bin Nawfal itu berharap kalau seandainya waktu itu dia itu masih muda, itu dia akan membela Nabi Muhammad ketika nanti Nabi Muhammad dimusuhi sama kaumnya. Maka Rasulullah bertanya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya, "Amukhrijiyahum?" Maka dia tanya sama Waraqah, "Wahai Waraqah, apakah masyarakat sini itu nanti akan mengusir saya?" Maka Waraqah mengatakan, "Na'am, iya. Pasti nanti kamu akan diusir dari tempat ini." Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada seorang pun yang didatangi malaikat Jibril kemudian membawa wahyu Allah kecuali pasti akan dimusuhi sama kaumnya sendiri. Wa yudrikni yaumuka angsuruka nasran mu'azzara. Jika seandainya saya masih hidup ketika kamu diusir sama kaum kamu, saya akan bela kamu mati-matian. Rupanya tidak berselang waktu lama kecuali Waraqah itu meninggal dunia. Oleh itu nanti dibahas juga oleh para ulama tentang Waraqah. Waraqah itu kayak apa? Sebagian mengatakan Waraqah itu muslim, karena Kristennya Waraqah itu masih murni yang menjadikan Nabi Isa itu sebagai nabi, bukan anak Tuhan. Nah, berarti menunjukkan di sini berarti intinya Rasulullah itu nanti diangkat menjadi nabi ketika diturunkan surat Iqra. Setelah itu, jadi ceritanya ini saya ceritakan tapi diambil dari riwayat yang lain. Setelah itu Nabi Muhammad itu pergi ke Gua Hira, nggak pernah ketemu sama malaikat Jibril sampai wahyu itu berhenti. Sampai akhirnya nanti malaikat Jibril itu karena lama nggak datang, sampai Rasulullah itu kayak istilahnya itu kayak putus asa Rasulullah itu. Apakah benar yang disampaikan sama Waraqah? Kenapa yang datang kemarin itu kok nggak datang lagi? Sehingga Rasulullah itu pulang Gua Hira terus seperti ini, nggak melihat malaikat Jibril lagi, nggak berjumpa. Akhirnya apa? Nanti dinamakan dengan zaman namanya Fatratul Wahyi. Zaman ketika wahyu itu berhenti. Dari ketika diturunkan Iqra itu berhenti lama sekali itu, sampai Rasulullah itu putus asa. Itu dinamakan dengan fatrah, zaman Fatratul Wahyi. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau bercerita ketika bercerita tentang Fatratul Wahyu, panjang riwayatnya, tapi setelah itu beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Bainama ana amshi." Sampai saya itu putus asa, sampai nanti ada sebuah riwayat sampai Rasul itu saking putus asanya itu mau bunuh diri Rasulullah itu. Itu sampai Rasulullah itu bingung, benar gak saya itu nabi seperti yang diceritakan sama Waraqah gitu. Sampai akhirnya Rasul itu ketika dari Gua Hira, berkali-kali Gua Hira gak ketemu malaikat Jibril, sampai beliau itu mau terjun dari atas.
Yaitu saking putus asanya, akhirnya setelah itu Rasulullah pulang. Yaitu sudah putus asa, yaitu itu sudah nggak mungkin datang lagi lah. Apa orang yang datang ketika saya di Gua Hiro itu nggak mungkin datang lagi. Akhirnya Rasulullah sudah putus asa, kemudian berjalan. Maka Rasulullah cerita, bainama ana amshi, ketika saya sedang berjalan, id sami'tu sautan minas sama, tiba-tiba saya itu mendengar panggilan dari atas langit, yaitu manggil saya Muhammad, yaitu dari atas langit. Farafaqtu basari, maka saya angkat ke atas langit. Fa'idhal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ardi. Setelah itu saya lihat malaikat yang datang kepada saya di Gua Hira sedang duduk di atas singgasana di atas langit. Dan di situ sebagian riwayat mengatakan di situ malaikat Jibril itu menampakkan wujud aslinya. Yaitu wujud aslinya itu memiliki 600 sayap, satu sayapnya itu sejauh mata memandang, besarnya luar biasa. Akhirnya Rasulullah itu ketika melihat wujud aslinya malaikat Jibril, faru'ibtu minhu, sampai akhirnya Rasulullah itu tambah ketakutan, yaitu ketakutan yang sangat sekali Rasulullah SAW itu. Farojatu, langsung Rasulullah itu lari pulang. Kemudian ketika pulang, maka Rasulullah itu mengatakan kepada istrinya lagi, zamiluni, tolong selimuti aku. Kenapa? Karena ini lebih mengerikan daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dalam gua itu kan malaikat Jibril dalam wujud biasa gitu. Tapi ketika Rasulullah itu berjalan mau pulang itu dipanggil dari atas langit itu sedang duduk di atas singgasana bentuk aslinya. Akhirnya setelah itu diselimuti, ketika sudah tenang, setelah itu malaikat Jibril datang kemudian mengatakan, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, berdiri berikan peringatan. Sampai akhirnya fahamiyal wahyu wa tataba. Ketika sudah diturunkan surat Al-Mudaththir ini, setelah itu baru wahyu Allah itu cepat sekali turunnya itu. Nah, sebagian ulama mengatakan kapan fatratul wahyu itu berapa hari atau berapa bulan itu? Sebagian mengatakan 6 bulan. Sebagian ulama mengatakan 6 bulan. Berarti sejak diturunkan Iqra itu sudah nggak pernah diturunkan lagi ayat kepada Rasulullah. Terus berjalan sampai surat Al-Mudaththir. Setelah itu Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Setelah itu nanti baru wahyu itu sering datang ke Rasulullah SAW, diturunkan kepada beliau. Dalam riwayat yang lain, saya sebutkan riwayat yang lain dari Jabir bin Abdillah, yaitu dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW beliau mengatakan, jawaztu bi Hira, saya itu melewati Hira, yaitu saya di Gua Hira sudah selesai. Saya cari, yaitu kisah masih seperti itu. Saya cari malaikat itu nggak datang. Falamma qadaitu jiwari, ketika saya sudah putus asa, yaitu sudah capek, saya tunggu, saya menanti datangnya malaikat itu nggak datang lagi itu. Habatu, akhirnya saya turun anshimali, tapi saya turun itu dari arah kiri. Falam ara syai'an, saya turun lihat kanan nggak ada orang, saya lihat kiri nggak ada orang, saya lihat ke atas nggak ada, lewat belakang nggak, saya cari terus itu kemana-mana nggak ada orang itu. Falam ara syai'an fanadhartu an shimali falam ara syai'an fanadhartu amami falam ara syai'an fanadhartu khalfi falam ara syai'an, yaitu saya cari itu, yaitu yang malaikat yang kemarin datang itu, saya cari kanan kiri di dekat Gua Hira itu nggak ada sama sekali. Akhirnya fanadhartu khalfi, nggak ketemu. Farafa'tu ra'si fara'aitu syai'an. Akhirnya ketika saya itu sudah putus asa, kemudian saya berjalan, setelah itu saya itu dipanggil dari atas, kemudian saya melihat di atas itu malaikat duduk di atas kursinya. Akhirnya Rasul itu pulang, saking takutnya itu, maka Rasulullah mengatakan dathiruni. Kalau tadi kan zamiluni, kalau ini dathiruni, ya ayyuhal mudaththir, dathiruni wasabbu alayya ma'an barid. Ada tambahan riwayat di sini, tolong siramkan kepada badan saya air dingin. Itu saking takutnya Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah diselimuti, kemudian disiramkan pada tubuh beliau itu air dingin. Setelah itu Rasulullah ketika sudah tenang, baru diturunkan ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan berarti faedah di sini intinya bahwa Rasulullah SAW itu beliau diangkat menjadi nabi ketika diturunkan surat Iqra. Tapi Rasulullah karena cuma itu saja yang diturunkan, belum ada perintah untuk menyampaikan, maka Rasulullah ketika itu masih tertutup.
sehingga tidak ada yang tahu kalau Rasulullah itu mau diangkat menjadi nabi kecuali Waraqah. Tapi Waraqah meninggal dunia. Khadijah itu sudah tahu karena berita dari Waraqah, tetapi belum resmi Rasulullah itu diangkat. Sampai akhirnya nanti Rasulullah itu menjelaskan. Karena setelah itu wahyu itu berhenti, wahyu itu sudah tidak turun, sehingga Rasulullah SAW pun tidak berdakwah. Sampai akhirnya nanti turunkan surat Al-Mudaththir, baru setelah itu Rasulullah itu nanti diangkat menjadi Rasul. Rasulullah diangkat menjadi Rasul, dan ketika diangkat menjadi Rasul, diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada manusia semuanya. Tapi peringatan pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu, perintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada karib kerabat kamu yang paling dekat dulu, yaitu dalam surat Asy-Syu'ara. Itu jadi setelah qum fa'anzir, ayat itu turunkan. Setelah itu tahapannya apa? Siapa dulu yang mau disampaikan itu? Maka setelah itu Allah Ta'ala turunkan wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada karib kerabat yang dekat dulu wahai Muhammad, yaitu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Itu termasuk ayat-ayat yang awal diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada karib kerabat engkau yang paling dekat. 214. Setelah itu ketika diturunkan ayat itu, maka Rasulullah SAW itu mulai berdakwah. Rasul itu mulai berdakwah. Ketika berdakwah, maka pertama kali programnya Rasulullah itu dikumpulkan manusia semua. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada nanti beberapa riwayat saya bacakan. Kalau ini riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lamma unzilat hadhil ayatu," ketika ada ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad, "Wa anzir ashiratakal aqrabin," berikan peringatan kepada karib kerabat yang dekat dulu. Da'a Rasulullah SAW Quraisyan. Akhirnya Rasulullah itu naik gunung Safa. Rasulullah itu naik gunung Safa. Kemudian Rasul panggil Quraisy, wahai Quraisy, kumpul semua. Fajtama'u, maka orang-orang Arab Quraisy semuanya berkumpul. Fa'amma wa khassa, Rasul itu manggil secara umum Quraisy, dan Rasulullah juga panggil kabilah per kabilah. Maka Rasulullah mengatakan, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ketika sudah kumpul semua, maka Rasulullah itu khususkan satu persatu, wahai kabilah Bani Ka'ab bin Lu'ay, angqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah jiwa kalian dari api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, angqidhu anfusakum minan nar, wahai kabilah Murrah bin Ka'ab, selamatkan nyawa kalian dari api neraka jahanam. Ya Bani Abdi Syams, angqidhu anfusakum minan nar, wahai kabilah Bani Abdi Syams, selamatkan jiwa kalian dari neraka. Ya Bani Abdi Manaf, kalau Abdi Manaf kan keluarganya beliau, wahai keluarganya Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Hashim, setelah itu sampai ke detail-detailnya, wahai Bani Hashim, ini kan kakeknya Rasulullah, angqidhu anfusakum minan nar, selamatkan jiwa kalian dari neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anaknya Muttalib, Abdul Muttalib yaitu kakeknya Rasulullah, angqidhu anfusakum minan nar, selamatkan jiwa kalian dari neraka. Ya Fatimah, angqidhi nafsiki minan nar, wahai Fatimah, selamatkan nyawa kamu dari api neraka jahanam. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, karena saya tidak bisa memiliki kekuasaan di hadapan Allah untuk kalian, yaitu bahwa saya nggak bisa bantu kalian. Ghairu anna lakum rahimun sabulluha bibalaliha, kecuali kalian sama saya itu punya rahim, yaitu punya tali silaturahim, dan saya akan jaga rahim itu. Tetapi kalau kalian nggak beriman kepada Allah Ta'ala, maka saya tidak akan bisa bela kalian nanti di hadapan Allah Ta'ala. Yaitu kalau ini berarti apa? Disebutkan nama-namanya secara khusus. Nama-namanya itu disebutkan siapa yang dipanggil sama Rasulullah itu. Bani Ka'ab bin Lu'ay, Bani Murrah bin Ka'ab, Bani Abdi Syams, Bani Abdi Manaf, Bani Hashim, sampai Bani Abdul Muttalib, sampai Fatimah. Sampai Fatimah pun disebutkan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, ya Abbas binti Abdul Muttalib, wahai Abbas, pamannya Rasulullah, la ughni anka minallahi syai'a, di hadapan Allah saya enggak bisa bela kamu. Ya Safiyah ammata Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a, wahai Safiyah, Safiyah binti Abdul Muttalib, saya enggak bisa bela kalian walaupun kamu adalah bibi saya. Di hadapan Allah saya enggak bisa bela kalian. Ya Fatimah binti Rasulillah, wahai Fatimah putrinya Rasulullah,
salini ma syi'ti, kalau kamu mau minta sama saya, minta harta saya kasihkan. La ughni anki minallahi syai'a, tapi nanti di hari kiamat saya tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu di hadapan Allah Ta'ala. Nanti dalam riwayat yang lain juga dari Abdullah bin Abbas, setelah itu nanti Abu Lahab itu berdiri. Nanti kasusnya seperti ini. Jadi supaya tergambar jelas kenapa kok Abu Lahab itu sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran sampai mengatakan tabat yada Abi Lahab wa tab. Itu karena jawaban Allah kepada Abu Lahab. Kalau dari riwayat Abdullah bin Abbas, beliau bercerita radhiyallahu anhu, lamma nazalat hadhil ayatu, ketika diturunkan ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada karib kerabat kamu, warahtoka minhumul mukhlasin, dan berikan peringatan kepada keluarga kamu yang paling dekat. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida Safa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar sampai beliau itu naik gunung Safa. Fahatafa, setelah itu Rasulullah itu mengeluarkan suara kayak orang manggil pengumuman mau perang. Ya sobaha, Sobah itu ayo kumpul, yaitu biasanya kalau berita genting, yaitu biasanya orang-orang yang berjaga itu tiba-tiba melihat pasukan musuh itu sudah mau ngepung, itu nanti biasanya panggilannya seperti itu. Akhirnya orang-orang itu pada kumpul, sampai orang-orang itu bertanya, man hadzal ladzi yahtif, siapa yang manggil, ada pengumuman apa? Qalu Muhammad, maka orang-orang mengatakan Muhammad yang manggil. Akhirnya semua orang keluar, sampai ada yang nggak bisa keluar sampai ngutus anaknya, yaitu yang tidak bisa, bapaknya nggak bisa keluar, itu anaknya diutus. Fajtamau ilaihi, sampai berkumpul banyak sekali. Setelah itu Rasulullah mengatakan ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdul Muthalib. Sampai Rasulullah itu panggil per kabilah, ayo kumpul, kabilah ini kumpul. Setelah itu kabilah-kabilah itu pada kumpul, sampai akhirnya semuanya itu kumpul di depan Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ara'aitum law akhbartukum anna khailan takhruju bi safi hadzal jabal. Wahai masyarakat Quraisy, saya tanya kalian, jika seandainya saya di sini mengabarkan kepada kalian kalau di belakang gunung Safa ini ada pasukan musuh yang pengen menyerang kalian, akuntum musaddiqiyah, kalian percaya sama saya enggak? Maka semuanya langsung sepakat mengatakan qalu na'am, semuanya mengatakan iya, kami percaya. Ma jarabna 'alaika kadziba, karena kami tidak pernah melihat kamu Muhammad itu berdusta. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan fa inni nadhirul lakum, saya di sini ingin memberikan peringatan kepada kalian. Baina yadayya adzabin syadid, di depan saya itu ada azab yang pedih nanti di hari kiamat, yaitu neraka jahanam. Kalau kalian nggak beriman sama Allah Ta'ala, kalian nanti akan diazab di neraka jahanam. Ketika Rasulullah itu ngomong seperti ini, faqama Abu Lahab, akhirnya pamannya Rasulullah namanya Abu Lahab itu berdiri. Setelah itu dia mengatakan tabban laka, celaka kamu Muhammad, amma jama'tana illa hadhi, apakah kamu itu kumpulkan kami semuanya untuk ini saja gitu. Yaitu Abu Lahab itu mengatakan tabban, celaka kamu Muhammad. Fanazalat, akhirnya Allah Ta'ala balas ucapan Abu Lahab itu dengan diturunkan surat tabat yada Abi Lahab wa tab. Dan kenapa kok disebutkan itu tabat yada, kedua tangannya, yaitu celaka kedua tangannya Abu Lahab, dan dia pun juga celaka itu. Kenapa kok kedua tangannya itu? Karena Abu Lahab itu memisah orang, yaitu supaya pulang itu dengan tangannya, pergi mundur gitu. Yaitu sampai akhirnya mengisyaratkan dengan tangannya itu ya, pokoknya ini gak ada faedahnya kamu kumpulkan kita wahai Muhammad kalau seperti ini. Akhirnya karena tangannya Abu Lahab itu yang bermain waktu itu untuk mengingkari Rasulullah, maka Allah itu di dalam Al-Quran itu menyebutkan tentang kedua tangannya Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabin, celaka kedua tangannya Abu Lahab. Kenapa? Karena tangannya Abu Lahab itu yang membuat orang itu bubar. Nah, setelah itu Rasulullah itu nanti diangkat menjadi Rasul, yaitu karena diturunkan surat Al-Mudaththir, sampai akhirnya nanti perintah untuk memberikan peringatan kepada karib kerabat yang paling dekat. Dan nanti ketika ini maka Rasulullah itu nanti mulai berdakwah. Ketika mulai berdakwah, disitulah mulai musuhnya banyak. Oleh itu memang kalau kita itu berdakwah itu nanti ada dua tahapan yang harus kita lalui. Dakwah itu nanti ada dua tahapan. Yang pertama, dakwah itu masih tingkatannya amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu apa? Kita fokusnya memerintahkan kepada kebaikan.
silaturahim, sholat berjamaah, bakti sama orang tua, anjuran untuk jujur, yaitu fokus kepada kebaikan. Ini namanya amar ma'ruf. Kalau kita dakwahnya di sini, nggak ada orang yang menjadi musuh kita. Semua orang itu akan setuju dengan kita. Contohnya misalkan, ayo kita ajak manusia untuk sholat, nggak ada orang itu yang mau memusuhi kita. Kita ajak manusia untuk bakti sama orang tua, orang semuanya senang, walaupun nggak bisa mengamalkan, tapi senang. Ini namanya tingkatan pertama. Tingkatan pertama itu fokus kepada kebaikan. Baik. Insya Allah nggak ada yang memusuhi kita. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua yang paling susah berdakwah itu nahi mungkar. Kita mulai membicarakan masalah kemungkaran. Kita mulai melarang dari kemungkaran, mengkritiki kemungkaran. Di sini musuhnya pasti banyak sekali. Kenapa? Karena orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, mereka itu tidak mau dikritiki, apalagi disinggung mereka itu. Mereka nggak mau. Hatta pelacur pun ketika dikritiki masalah perbuatan dia, ngamuk juga dia itu. Maka kalau sudah sampai tingkatan nahi mungkar, kita bicarakan masalah syirik, kita membicarakan masalah riba, kita membicarakan masalah suap, bicara masalah-masalah dosa, pasti pelaku dosa dan maksiat itu murka mereka. Setelah itu apa? Pasti nanti musuhnya kita itu banyak. Oleh itu Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau itu fokusnya untuk kebaikan. Ketika Nabi itu kan baik, ketika Nabi itu kan belum berdakwah masalah kesyirikan dan yang lainnya, maka Rasulullah gak ada masalah. Oke, gak ada masalah gitu. Tapi ketika Rasul itu sudah membicarakan masalah berhala, membicarakan masalah budaya masyarakat, disitulah semuanya menjadi musuhnya Rasulullah SAW. Akhirnya kata mereka itu, wahai Muhammad, kalau kamu perintahkan kita untuk menyambung silaturahim, bagus, kita jalankan gitu. Kalau kamu perintahkan kita untuk ngomong yang baik, oke, kita itu gak apa-apa gitu. Tapi yang penting apa? Kamu jangan membicarakan tentang kesyirikan kita gitu. Kamu jangan membicarakan tentang nenek moyang kita itu. Itu pasti akan memusuhi itu. Kenapa? Karena orang itu nggak suka disalahkan. Orang itu nggak suka disalahkan. Maka itu ketika Rasulullah itu mulai berbicara tentang masalah kesyirikan masyarakat, maka masyarakat nggak terima. Masyarakat nggak terima. Padahal mereka itu dari awal itu sadar Muhammad itu orang yang paling terpercaya. Julukannya Al-Amin. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi itu, kan tadi kita sebutkan Rasulullah diangkat jadi nabi itu umur 40 tahun. Ada kejadian besar di Mekah itu umur ketika Rasulullah 35 tahun, 5 tahun sebelum jadi nabi. Yaitu ketika Rasulullah itu umur 35 tahun terjadi banjir bandang di Mekah. Sampai akhirnya bangunan atas Ka'bah itu jebol. Karena memang Ka'bah itu kan di paling bawah, namanya wadin, namanya itu lembah. Jadi lembah itu kan tempat berjalannya air, kumpulnya air, itu kan namanya lembah. Sehingga Ka'bah itu paling bawah. Oleh itu kalau kita itu di Mekah masuk Masjidil Haram itu, kan kita itu kalau dari hotel kan mesti turun jalannya itu sampai kita masuk ke pintu gerbang Masjidil Haram. Nanti kalau kita itu ke Ka'bah, jalan lagi turun, nanti ada tangga turun sampai di bawah. Kenapa? Karena memang Ka'bah itu di paling bawah, kumpulan elit itu. Maka pernah terjadi banjir sampai akhirnya bangunan Ka'bah itu jebol. Setelah itu ketika sudah ada yang jebol, akhirnya mereka sepakat untuk merobohkan semua, sehingga tembok-temboknya itu semuanya dirobohkan. Ketika sudah dirobohkan, mereka itu setelah itu berniat untuk membangun kembali Ka'bah. Tetapi mereka sepakat, orang-orang kafir Quraisy itu sepakat, Ka'bah itu milik Allah, bukan milik manusia. Dan Allah tidak akan menerima amal kecuali yang paling bersih. Maka kumpulkan harta zakat yang paling bersih, bukan dari hasil zina, bukan dari riba, bukan dari pencurian. Mereka pun paham. Sehingga apa? Berkumpullah harta dari harta yang paling bersih versi mereka lah, yang tidak ada kezaliman, tidak ada dosa dan maksiat, nggak ada. Rupanya terkumpul harta itu cuma sedikit. Kalau dibuat untuk bangun Ka'bah total, nggak cukup hartanya. Akhirnya mereka itu berinisiatif untuk membangun setengah Ka'bah. Tapi mereka sudah tahu fondasinya, sehingga dibangun setengahnya. Sedangkan setengahnya itu dikeluarkan. Maka termasuk Hijr Ismail. Hijr Ismail itu dulu bangunan dalam Ka'bah. Tapi karena nggak cukup hartanya, akhirnya Hijr Ismail itu dikeluarkan. Tapi orang ketika tawaf harus di luar itu. Kenapa? Karena itu termasuk bagian dari Ka'bah. Setelah itu ketika selesai dibangun Ka'bah, maka semua kabilah itu ribut
siapa yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Sampai kabilah semuanya mengatakan kami yang paling layak, kami yang paling layak, sampai mau berkelahi mereka itu. Kabilah-kabilah gara-gara itu. Akhirnya mereka rapat, ketua kabilah semuanya rapat. Setelah itu mereka mengatakan gimana supaya kita nggak cekcok dalam masalah ini. Akhirnya mereka mengatakan sudah, kita tunggu saja. Besok siapa orang yang pertama kali masuk Ka'bah, maka dia nanti akan menjadi hakim. Itu rapat intern, cuma ketua kabilah yang tahu. Setelah itu semua orang melihat pagi harinya siapa yang pertama kali masuk Ka'bah. Tiba-tiba pertama kali masuk Ka'bah itu Nabi Muhammad. Setelah itu mereka mengatakan alhamdulillah, yang menjadi hakim kita itu Al-Amin, orang yang terpercaya di antara kita. Akhirnya Muhammad dipanggil. Setelah itu dia rapat sama ketua kabilah. Kemudian setelah itu diminta pendapat, wahai Muhammad, bagaimana pendapat kamu dalam masalah ini? Akhirnya Rasulullah mengatakan gini saja, ambilkan saya kain. Setelah itu Hajar Aswad taruh di atas kain. Setiap ketua kabilah memegang kain dengan tangan kanan sampai diangkat ke atas. Nanti kalau sudah sampai di tempatnya Hajar Aswad itu, nanti Hajar Aswad itu saya masukkan dengan tangan saya. Semuanya sepakat. Semuanya sepakat. Setelah itu mereka itu ngangkat, kemudian dimasukkan ke dalam tempatnya. Dan orang semuanya memuji Rasulullah SAW. Nggak ada masalah Rasulullah itu. Apalagi kalau bicara masalah kebaikan, Rasulullah orang baik. Sehingga Khadijah pun yakin nggak mungkin Allah itu menghina engkau ya Rasulullah. Orang baik gitu. Semua orang tahu lah gitu tentang kebaikan engkau itu. Tapi pertanyaan, kenapa kok setelah itu berubah menjadi musuh? Rasulullah itu dicaci maki, kemudian pengen dibunuh dan yang lain. Gara-gara Nabi Muhammad itu mengkritiki ritualnya mereka. Kalau sudah mengkritiki, mengatakan ini perbuatan ini syirik, gak terima mereka itu kalau juluki syirik. Coba kita lihat misalkan orang-orang yang berbuat kesyirikan, hatta kesyirikan mereka nyata asli. Coba kalau dijuluki orang musyrik, ini syirik, ini gak terima mereka itu, ngamuk mereka kalau juluki syirik itu. Ya, orang pelaku bid'ah, juluki bid'ah misalkan, ngamuk mereka itu. Ya, orang mabuk dijuluki orang pembuat dosa dan maksiat, nggak terima mereka itu, ngamuk mereka itu. Kenapa? Karena orang itu nggak suka disalahkan gitu. Perbuatan dia itu nggak suka disalahkan itu. Dia itu pendapatnya ya saya itu benar. Apalagi sampai membawa nenek moyang gitu. Kalau membawa nenek moyang, yaitu sampai nenek moyang kita semuanya syirik semua itu. Itu nggak main-main itu kalau kita menghukumi nenek moyang kita itu. Maka para pecinta nenek moyang itu nggak mungkin terima. Akhirnya disitulah nanti Nabi Muhammad menjadi orang yang paling dibenci di negeri Arab gara-gara seperti ini. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad itu dijaga sama pamannya Abu Thalib itu yang menjaga beliau. Sampai orang-orang kafir Quraisy itu bagaimana cara lah menghentikan Muhammad itu untuk berdakwah, macam-macam lah itu. Sampai akhirnya dijuluki tukang sihir, orang gila dan yang lainnya. Demikian juga sampai negosiasi, sampai wes caranya apa mereka sampai bingung. Pernah mereka datang ke Rasulullah mengatakan, Muhammad, sebenarnya kamu dakwah kayak gini itu tujuannya apa sih gitu? Kalau memang kamu tujuannya harta, kita kasih harta kamu sebanyak-banyak, tapi diam saja kamu, jangan ngomong seperti lagi gitu. Kalau memang kamu itu tujuannya itu wanita, kita carikan wanita paling cantik di Arab, tapi diam kamu itu. Kalau kamu pengen punya anak laki-laki, karena kamu gak punya anak laki-laki, tak carikan anak laki-laki yang paling ganteng, kasih ke kamu, tapi kamu diam. Sampai mereka ngasih tawaran itu. Kalau memang kamu itu pengen menjadi pejabat, raja, nggak apa-apa, kamu kita jadikan sebagai raja kita. Tapi yang penting diam kamu itu, jangan bicara seperti ini. Rasulullah mengatakan, enggak, saya berdakwah karena Allah Ta'ala, bukan untuk ini. Bingung lagi mereka, bagaimana caranya itu. Sudah dulu lobby itu nggak bisa. Sampai terakhir itu mereka datang ke Abu Thalib, mengatakan, Abu Thalib, kita pengen ngobrol sama anak kamu itu, yaitu keponakan kamu itu. Akhirnya datang, setelah itu mengatakan, Muhammad, sudah gini sajalah, kita negosiasi sajalah. Kita sekarang bekerja sama saja. Tahun ini kita semuanya ikut nyembah Tuhan kamu. Kita tinggalkan patung-patung nggak apa-apa. Tapi tahun depan kamu ikut nyembah Tuhan kita. Ya, Rasulullah mengatakan sampai diturunkan ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Sampai akhirnya buntu mereka itu. Terus nggak ada cara wis. Sampai akhirnya mereka itu pengen membuat opini. Mereka rapat. Nah, tempat rapatnya itu biasanya Darun Nadwa, namanya Darun Nadwa, tempat rapatnya semua kabilah. Sampai mereka kumpul semua ketua kabilah. Mereka apa? Pengen membuat julukan untuk Nabi Muhammad itu apa julukannya itu? Sehingga orang Arab pengen sepakat. Akhirnya mereka mengatakan, ayo pendapat kalian apa? Muhammad itu mau kita juluki apa? Akhirnya mereka mengatakan, bagaimana kalau kita juluki tukang syair? Akhirnya mengatakan, nggak bisa, Muhammad itu syair saja nggak bisa dia itu. Dia kan nggak suka syair gitu. Kita semua tahu lah Muhammad itu nggak suka syair gitu. Karena dari kepribadian Rasulullah itu nggak suka syair.
Akhirnya mereka bingung, gimana kalau seandainya Muhammad itu kita juluki orang gila. Kita semua tahu, masa anak kita orang gila, kita tahulah dia itu Muhammad siapa kan gitu. Kemudian kita juluki apa? Orang tukang sihir dan yang lainnya, sampai akhirnya bingung mereka itu. Kita juluki apa Muhammad ini kan? Yaitu mereka itu bikin sebuah julukan sehingga orang Arab itu pada takut. Akhirnya kata mereka, sudah gini sajalah, Muhammad kita sepakat dulu, Muhammad itu kerasukan jin. Sehingga semua ketua kabilah sepakat ini, Muhammad kerasukan jin, Muhammad kerasukan jin. Kemudian mereka memainkan opini seperti itu. Ya biasalah kayak kita misalkan dakwah kita juluki Wahabi lah, juluki ISIS lah, juluki radikal lah. Itu kan propaganda mereka itu. Supaya apa? Orang-orang itu takut dengan kita. Subhanallah, mereka kayak menang itu. Muhammad juluki orang yang kerasukan jin. Setiap kabilah yang datang ke Mekah, tawaf atau orang yang haji atau umrah, ketua kabilah itu datang, jangan ikuti Muhammad, dia itu kerasukan jin. Sampai tersebar beritanya itu. Orang anggap wah kita menang karena Muhammad sudah opini sudah bermain. Tapi rupanya malah banyak orang penasaran. Sampai akhirnya beritanya sampai ke Yaman. Di Yaman itu ada orang yang suka ngobati orang-orang yang kesihir. Penasaran dia itu. Mosok ada orang Mekah, Quraisy terkena sihir, yaudah saya obati. Akhirnya berangkat ke Mekah, orang Yaman ini. Ketika sampai di Mekah tanya, mana yang namanya Muhammad? Ditunjukkan itu namanya Muhammad. Setelah itu datang, Muhammad, saya itu orang Yaman, saya biasa ngobati jin. Saya dengar berita bahwa kamu itu kerasukan jin, padahal kamu itu orang Quraisy, orang paling mulia di muka bumi Arab. Maka saya di sini pengen ngobati kamu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, duduk. Setelah itu Rasulullah mengatakan, innal hamdalillah nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi, terus sampai selesai. Bingung orang ini. Kemudian mengatakan, Muhammad coba diulang lagi. Diulangi lagi sama Rasulullah. Bingung lagi orang ini. Minta lagi, wahai Muhammad coba diulangi lagi itu. Kemudian diulangi sama Rasulullah, kata dia, demi Allah saya sudah puluhan tahun ngobati orang kerasukan jin, saya tidak mendapatkan ucapan seperti ini. Jelas ini bukan ucapan syaitan seperti ini. Tidak lain kecuali ini ucapan Allah Ta'ala. Akhirnya malah orang itu beriman sama Rasulullah SAW. Dan rupanya seperti itu. Musuh-musuh dakwah itu mereka pengen membuat opini tentang bahayanya sunnah gitu. Dulu jenggot misalkan itu, jenggot semakin panjang semakin goblok, mereka sebarkan, malah menjadi jenggot itu trending di media sosial. Jadi yang paling dicari di media sosial itu lafaz jenggot. Setelah itu malah banyak orang jenggotan setelah itu kan itu. Bingung lagi mereka itu. Akhirnya bicara masalah cadar. Cadar itu pintu radikalisme, terorisme. Setelah itu kalimat cadar menjadi trending, sampai menjadi terkenal. Sampai sekarang itu cadar itu kayak menjadi pakaian tren lah gitu. Apalagi dengan film-film cinta-cintaan itu yang dari Mesir dan yang lainnya itu kan. Orang-orang yang pakai cadar itu kan akhirnya banyak orang bercadar tapi dia pakai celana jeans. Saya pun pernah ketemu itu. Ada orang cadaran, tak kira ini celana cadaran itu. Saya lihat bawahnya itu pakai celana jeans itu. Tapi lalu kenapa seperti ini? Cadar itu lagi ngetren sekarang itu. Jadi saking ngetrennya itu gara-gara apa? Ya itu. Maka mereka main opini untuk membuat orang itu takut sama kita, malah semakin penasaran. Kalau gitu kita itu tenang saja, kita dakwah kita dicaci maki lah, nggak apa-apa, tenang. Itu malah istilahnya kita itu kalau kita itu iklan gratis gitu. Semakin banyak orang penasaran, semakin banyak orang itu nanti akan buka di media sosial. Akhirnya banyak orang yang ngaji dan kenal sunnah gara-gara itu. Dan memang buktinya kayak gitu. Banyak orang-orang itu ngaji itu karena penasaran. Atau banyak orang ngaji itu malah karena itu kebencian dia, dan dia itu pengen mencari kesesatan kita itu. Cari kesesatan kita malah setelah itu ngaji. Dan itu banyak orang seperti itu. Ya alhamdulillah kita selesai di bab ini tentang sedikit ceritanya Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nanti insya Allah kita lanjut pertemuan berikutnya tentang hijrahnya Rasulullah. Rasulullah hijrah sampai ke Madinah. Nanti kita bahas sedikit masalah fikih hijrah sampai akhirnya nanti cerita sampai akhirnya Rasulullah SAW itu nanti proses meninggal dunianya. Ya sebenarnya sini pembahas kita wa akhir dawana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain.